Disclaimer dulu. Kisah ini terinspirasi dari kisah fiksi, semua nama tokoh, tempat, dan kejadian di dalamnya hanya fiksi belaka. Jika ada kesamaan nama atau kemiripan dengan kejadian nyata, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Konten ini dibuat untuk hiburan dan diharapkan bisa diambil hikmahnya. Kisah ini bukan menceritakan tentang pahlawan, melainkan jalan hidup si pengkhianat yang tewas. Sosok terkuat dalam kisah ini adalah Wi Seol Ah, yang merupakan murid keturunan langsung dari Sang Sword Supreme. Kekuatannya begitu dahsyat hingga mampu membunuh ratusan manusia demonik hanya dengan satu serangan. Gadis itu adalah seorang Divine Blade, seorang gadis yang berhasil membunuh Sang Heavenly Demon, sekaligus mengakhiri perang besar Orthodox Demon. Meski perang besar Orthodox Demon telah berada di ujung, namun sisa-sisa manusia demonik masih ada. Wi Seol Ah mendesak Gu Yang Chun yang sudah berada di ambang kematian untuk mengatakan di mana keberadaan sisa-sisa manusia demonik bersembunyi. Gu Yang Chun memang mengetahuinya, namun Gu Yang Chun tidak lagi bisa bicara karena pita suaranya yang putus. Selain itu, di dalam jantung Gu Yang Chun ada belenggu yang menahannya. Meskipun Wi Seol Ah mengancam, atau bahkan nasib seluruh umat manusia tergantung pada Gu Yang Chun, pria sekarang itu tidak bisa berkutik. Gu Yang Chun menduga mengapa Wi Seol Ah sangat membenci manusia demonik. Alasan utama yang muncul adalah karena tunangan gadis itu, si Meteor Blade, Jang Seonyeon, telah diculik oleh para manusia demonik. Gu Yang Chun sempat menertawakan bagaimana wanita terkuat yang telah mengalahkan Heavenly Demon bisa jadi sangat gelisah hanya karena seorang pria. Wi Seol Ah menghajar Gu Yang Chun lagi. Gadis itu baru sadar betapa kejinya Gu Yang Chun hingga akhirnya. Gadis itu menyesal tidak bisa membunuh Gu Yang Chun sejak awal. Pertemuan pertama mereka cukup samar, namun menurut Gu Yang Chun pasti berbeda antara ingatannya dan ingatan Wi Seol Ah. Bagi Gu Yang Chun, pertemuan pertamanya dengan Wi Seol Ah adalah saat mereka masih kecil. Gu Yang Chun adalah seorang pengkhianat yang menusuk begitu banyak orang dari belakang dan memilih untuk berpihak pada manusia demonik. Gu Yang Chun yakin apa yang ia tuai saat ini adalah karmanya. Dia berusaha menebus kesalahannya setidaknya di detik-detik terakhir nafasnya. Wi Seol Ah berbalik melihat Gu Yang Chun tampak bersujud hendak menuliskan sesuatu menggunakan darahnya. Gu Yang Chun hendak menjawab pertanyaan Wi Seol Ah, namun kutukannya masih aktif membelenggu jantungnya. Belenggu tersebut adalah Heavenly Demons, Demonic Art, yang akan aktif dan meledakkan jantung jika orang dengan belenggu tersebut mengkhianati kultus demonik. Wi Seol Ah bingung mengapa Gu Yang Chun terus muntah darah. Kutukannya makin menekannya, bahkan Gu Yang Chun tidak lagi bisa mendengar dengan jelas. Wi Seol Ah mencoba untuk menghentikan Gu Yang Chun menulis. Gu Yang Chun mulai berpikir bagaimana jika sebelumnya dirinya berkata jujur pada Wi Seol Ah bahwa dirinya telah dijebak, namun mengingat kembali hubungan keduanya, Gu Yang Chun sudah yakin bahwa Wi Seol Ah tidak akan mempercayainya. Gu Yang Chun berhasil menyelesaikan apa yang ditulisnya sekaligus mengakhiri hidupnya karena kutukan. Di saat terakhirnya ia menyesal dengan hidupnya, yang bahkan tidak dapat memenuhi permintaan terakhir adiknya yang ingin Gu Yang Chun hidup bahagia. Segala macam penyesalan yang menimpanya ada untuk membentuk hidupnya. Banyak sosok yang telah dibunuh olehnya, banyak sosok yang dikecewakan olehnya. Akhirnya, Gu Yang Chun dari klan Gu di Shanxi, yang terlahir dari sebuah klan terkemuka di faksi ortodoks dan pernah hidup sebagai seniman bela diri, ortodoks tewas di pangkuan Wi Seol Ah. Gu Yang Chun telah mengkhianati klan dan faksinya dengan berpaling ke sisi demonik. Pada akhirnya, kultus demonik mengalami kekalahan pada perang besar ortodok melawan demon, dan Gu Yang Chun harus menerima siksaan sebagai tawanan perang sebelum benar-benar tewas. Gu Yang Chun menutup mata untuk selamanya. Ketika kembali sadar, Gu Yang Chun merasa heran. Pemandangan yang ada di hadapan matanya saat Iru adalah peristiwa pertama kali Gu Yang Chun dan Wi Seol Ah bertemu.